Jadi selamat malam Bu Amel dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang Hong Kong International Airport. Perkenalkan, nama saya Stephen Antonio dengan NIM 242023012. Dan nama saya Jose Nathanael Aquila dengan NIM 24 2023 002. Selamat menyaksikan. Hong Kong International Airport. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Hong Kong International Airport. Nah, sebelum Hong Kong International Airport ini dibuat, mereka itu sudah membuat bandara internasionalnya sendiri, yaitu KAITA. Karena bandara ini menurut Hong Kong itu kurang bagus, makanya dibuat menjadi Hong Kong International Airport, yang mana itu mereka membuatnya di atas pulau buatan karena pemukiman yang ada di negara Hong Kong itu sudah sangat padat dan sehingga tidak dapat membuat bandara di kotanya. Oleh karena itu mereka mempunyai ide untuk memanfaatkan pulau kosong dengan membuat suatu bandara dan menambahkan bandara-bandara yang lainnya dengan membuat pulau buatan. Nah, tujuannya itu bandara ini dibuat itu yang pertama adalah salah satunya untuk hubungan One World, yang mana itu salah satu hubungan kargo yang terbesar di dunia, dan juga hubungan kargo Asia Pasifik untuk UPS Airlines, dan juga satu lagi hubungan utama bagi Cathay Pacific, Greater Bay Airlines, Hong Kong Airlines, HK Express, and Air Hong Kong. Jadi mana itu salah satu kargo terbesar yang ada di Hong Kong. Oke, selanjutnya akan ada konstruksi dan infrastruktur yang akan dijelaskan oleh teman saya, Stephen. Oke, jadi sebelumnya konstruksi infrastruktur yang pertama yang ada di Hong Kong International Airport ini tidak lain dan tidak bukan bangunan bandaranya. Bangunan bandaranya itu pun berluaskan sekitar 12,48 km persegi. Di sini itu dia dibangun di atas dua pulau buatan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Jose, yaitu Pulau Cek Lapkok dan juga Pulau Lam Chau. Nah, mereka itu mempunyai jarak sekitar 1,5 mil dari antara pulaunya. Nah, kedua pulau ini juga mempunyai jarak sekitar 16 mil dari perkotaan, yang membuat insidennya berpikir bagaimana bisa orang bisa mengakses Hong Kong International Airport ini. Nah, saya bangunan bandara ini pun sendiri, dia itu perlu peledakan di kedua pulau buatan tersebut. Kenapa? Karena sebelumnya kedua pulau tersebut itu mempunyai beberapa gunung, dan untuk mempunyai bangunan bandara yang diharuskan adalah dataran yang lebih rata. Nah, untuk menghilangkan celah dari antara kedua pulau ini pun, mereka pertama-tama itu dia itu menghisap pasir dari dalam tanah, pasir yang ada sangat amat rapuh, dan dia kayak menghisap itu sampai ketemu batu yang keras. Nah, kenapa batu yang keras? Karena cara buat dia menentukan itu, dia itu bekas tadi dia habis dihancurin itu batunya, itu dia itu ditimbun lagi di dalam laut, sehingga pas itu dia muncul permukaan baru, dan itu dilanjutkan sampai celah tersebut tertutup. Nah, lalu pembangunan ini dilanjutkan saat sudah celahnya tertutup sempurna. Lanjutkan. Lalu ada jembatan juga. Jembatan yang terkenal ini adalah jembatan Singma. Jembatan Singma ini menghubungkan antara jalan raya dan juga antara jalan raya. Nah, maaf, bentar. Oke. Antara jalan raya menghubungkan dari airport dan juga terowongan bawah laut. Nah, jembatan Singma ini itu awalnya dia itu pengen seperti
yang dia itu juga sebenarnya itu mau bikin sebagai terowongan bawah laut juga. Tapi karena banyaknya aktivitas penduduk di atas laut itu membuat kalau misalnya dia dibangun terowongan yang bawah tanah itu bakal lebih riskan. Jadi akhirnya dia membangunnya di atas tanah aja. Pembangunannya sendiri pun ini tidak mudah karena awal-awal dibikin proposalnya Cina itu mereka itu sempat insinyur itu pengen buat jembatan. Udah bagus idenya, tetapi dia butuh kekuatan yang sangat amat kuat karena Hong Kong saat itu sangat amat rentan namanya badai. Nah, akhirnya dihitung-hitung kembali, tapi desainer tidak dapat memperpendek jembatan ini sehingga yang mereka lakukan adalah memperberatnya. Nah, memperberatnya gimana? Jadi kalau dilihat di situ ada jalan di atasnya. Nah, di dalam jembatan itu sendiri ada jalan lagi di bawahnya. Jadi sehingga itu dapat tidak hanya memperberat jembatan tersebut, tapi juga memperbesar memperbesar lalu lintas juga. Nah, lalu jembatan ini sendiri pun dibangun dengan cara pertama diratakan dulu yang diperlukan yang kita lihat tuh menara-menaranya itu didirikan di atas tanah yang rapi rata. Lalu juga mereka membangun menara-menaranya dulu supaya bisa menahan beban-beban yang akan menjadikan material konstruksinya. Nah, di sini pun kita bisa melihat ada beberapa tali. Beberapa tali ini tidak sekecil yang dilihat dari sini karena talinya tersebut memiliki diameter sekitar 3 kaki dan juga memiliki satu talinya itu seberat 15.000 ton. Nah, untuk jalannya sendiri pun dia disambungkan perbagian oleh laut lalu disambungkan dengan diangkat begitu dengan alat lalu disambungkan satu persatu sehingga jadinya jembatan ini. Lanjutkan. Lalu yang saya tadi bilang ini ada terowongan bawah laut. Terowongan bawah laut ini bentuk dari perbagian perpotongan-perpotongan, yaitu dibuat dari beton dan juga baja. Nah, terowongan ini sendiri pun terdiri dari 6 jalur, di mana 3 jalur ke arah yang satu dan 3 jalur ke arah sebaliknya. Nah, perpotongan ini pun, maaf, perpotongan ini pun dibuatnya itu pertama di daratan dulu. Dia bikin perpotongan sampai jadinya perpotongan ini akhirnya diapungkan. Pertama sebelum diapungkan itu dia tuh dikasih segel di antara dua sisi potongan tersebut sehingga air tidak bisa masuk. Lalu setelah itu baru disiram dengan air lalu diapungkan ke bagian ke bagian jalur terowongan bawah laut tersebut. Lalu dia itu setelah di posisi yang tepat, akhirnya segel itu dihancurkan. Segel dihancurkan, lalu kan otomatis kan pasti bakal tenggelam. Nah, habis tenggelam itu dia bakal bisa disusun dengan dan dan akhirnya dia dikasih kayak segel lagi sehingga bisa mengeluarkan air yang ada di dalamnya dengan tekanan hidrolik. Dengan cara begini, terowongan bawah laut hanya bisa terowongan bawah laut ini sudah selesai, tapi hanya saja butuh sedikit campur tangan dari insinyur-insinyur lain dari dalam terowongan tersebut sehingga dapat digunakan dengan semestinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jose. Belum. Ya, jadi maaf. Jadi sebelum itu ada jalan raya bandara. Nah, jalan raya bandara ini dibuat untuk menghubungkan antara Hong Kong Airport, jembatannya, dan juga terowongannya. Jalan raya bandara ini sendiri pun terdiri dari banyak sekali jalur, tetapi pengerjaan dari jalan raya bandara ini tidak bisa dilakukan di pagi hari karena aktivitas penduduk yang cukup padat, sehingga mereka hanya bisa melakukannya di malam hari. Tetapi ini semua bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan dijelaskan teman-teman saya aja sih. Oke, di sini saya akan menjelaskan maintenance yang ada di
bandara kok maaf maaf agak nggak apa yang ada di Bandar Hong Kong International Airport. Yang pertama itu mereka menyimpan bahan bakar pesawat itu sebanyak 12 tangki yang dimana itu memiliki kapasitas agregatnya itu 220.000 meter kubik yang dimana gunanya itu jika pesawat itu kekurangan bahan bakar maka bahan bakar itu bisa diambil dari ke 12 tangki penyimpanan ini salah satunya. Terus yang kedua itu ada 24 tempat pemeliharaan yang dimana itu berisi fasilitas pengaktifan mesin, yaitu gunanya untuk memeriksa mesin, apakah mesin itu layak dipakai untuk pesawat atau tidak. Terus juga bantalan kalibrasi kompas, juga ada hanggar pemeliharaan pangkalan pesawat yang dimana itu dia melayani berbagai macam mode pesawat. Jadi pesawat yang ada di International Hong Kong ini banyak variasinya dan banyak modelnya. Jadi disitulah tempat untuk membuat pesawat tersebut. Terus yang ketiga itu mereka itu memiliki 10.140 unit load device. Ya, di mana itu gunanya untuk melayani perbaikan dan pemeliharaan pesawat. Saat pesawat itu melakukan penerbangan, saat pulangnya itu mereka menaruh pesawat itu ke unit load device ini untuk memeriksa apakah pesawat ini masih bisa untuk dipakai lagi untuk penerbangan selanjutnya atau tidak. Dan sebelum melakukan penerbangan semua pesawat itu bakalan dicek di unit load device ini. Dan juga mereka juga berfungsi untuk menyediakan peralatan dan kendaraan pendukung darat. Sebagai contoh, saat orang ingin naik pesawat, mereka kan perlu bus tuh. Nah, mereka yang menyediakan bus-bus itu. Jadi bus itu keluar dari unit load device ini. Nah, berikut adalah beberapa sumber yang kami pakai. Ada dari YouTube, ada dari Wikipedia, YouTube lagi, Wikipedia, dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami, saya Jose Nathaniel Akmila dan juga teman saya. Saya Steven Antonio. Ya, izin undur diri dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan terima kasih.